Jadi Nandar, kau ini ambil Alkitab ini contoh dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 39. Itu Maria dari Betania. Kemudian Lukas 7 itu Maria orang yang berbuat dosa. Sedangkan Maria Magdalena ini, ya lanjut ya, saya balik kamera dulu, silakan. Ya. Ya. Dalil Sinandar yang mengatakan karena cium kaki itu adalah sebuah pernikahan, itu juga tidak tepat. Dan ketika ayat yang kau ambil itu Maria Magdalena mencium kaki Yesus, itu kan 6 hari sebelum hari penyalipan. Apakah 6 hari dia bisa langsung hamil dan langsung punya anak Justus? Saya nggak tanya, saya nggak menyatakan bahwa di dalam Lukas 7 ayat 38 itu tentang perkawinan. Saya menyatakan di dalam Lukas 7 nomor 38 itu adalah bukti kalau Maria, entah Maria Betania, entah Maria Magdalena, entah Marta, dia itu istrinya Yesus. Makanya saya tanya Pak Bombom. Wal hasur alladzi la ya'ti an-nisa ma'al qudrah 'alaihinna. Dia menikah tapi tidak mendatangi istrinya, tidak berhubungan intim dengan istrinya, tapi dia menikah. Itu istilah dalam bahasa Arab, hasur. Wala yuqalu huwa alladzi la ya'ti an-nisa ma'al ajz. Bukan berarti Nabi Isa ini tidak mendatangi istrinya karena impoten, bukan. Tapi karena dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia menikah, cuma dia tidak mau berkumpul dengan istrinya. Oke, gila lu. Nandar. Ya, teman-teman, kalian lihat ya, malam hari ini Nandar bilang Yesus menikah. Yang pendukung Nandar siap tarik napas, tarik napas, lepaskan. Malam hari ini baru terjadi lagi Bom dan sang debater partner, ya. Senior dan senior akan berhadapan, senior dan senior. Untuk junior kalian nonton di bawah saja ya, tahan napas. Kita lihat Nandar punya ilmu sampai di mana. Pada waktu dia berbicara tentang Alkitab, mungkin dia hebat. Tapi pada waktu saya tanya dia Al-Qur'annya, saya mau lihat dia punya ilmu sampai di mana. Tenang. Di sini ada ustadz saya, ada guru saya, ada Ustadz Wafi. Kalau ditanya tentang Islam nanti bagiannya Ustadz Wafi. Kalau saya berbicara tentang Bible, oke. Jadi di sini sesuai dengan kompetensinya. Nanti Ustadz Wafi gampang tuh. Gua mau tanya lu supaya lu menjadi orang Islam yang betul-betul pintar mengaji, pintar sholat, rajin sholat, ya. Jalan ke Ustadz Wafi. Takut. Gua nanti Ustadz Wafi silakan, ya. Tapi lu yang gua mau tanya tentang lu punya iman, oke? Enak mungkin gila aja lo. Boleh. Tapi kayak macam ikan paus belum lewat ke apa ini ya? Waduh, kita kalah ini. Aduh, oh iya nih, nggak ada ikan paus, ada singa nih. Ini para mujahid yang sedang berdiskusi nih teman-teman ya. Didukung. Baik. Ini peraturannya ketika match sedang berlangsung, ketika saya dan Ustadz Wafi giliran waktu berbicara, tolong di-mute pihak Kristen ya. Paham? Begitu juga ketika pihak Kristen berbicara, sebentar. Yaitu nanti fleksibel aja. Pokoknya 5 menit itu waktu saya dengan Ustadz Wafi, terserah. Nanti Ustadz Wafi 4 menit, saya 1 menit, itu fleksibel aja gitu loh. Begitupun kalian, waktu 5 menit silakan. Pak Bom 5 menit, Pak Bom 3 menit, Rudi Yohanes 2 menit, itu silakan atur sendiri gitu loh. Langsung gas. Udah. Oke, sebentar dulu ini siapa dulu nih? Sebentar dulu, Ustadz Salar, jangan terburu-buru. Oke, baik. Ustadz Wafi. Ayo matikan Pak Bom kita. Oke, terima. Ustadz. Belum ada Ustadz. Oke, Ustadz, boleh saya dulu Ustadz, izin guruku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang, bahagia pada malam hari ini bisa berkolaborasi dengan guru saya, Ustadz saya yang sedang naik daun di Indonesia, Ustadz Wafi ya. Barakallahu fikum. Nah teman-teman, berbicara tentang Yesus menikah itu adalah hal yang sudah terbukti baik dalam kalangan internal Kristen maupun sejarah, fakta sejarah ya.
Kita lihat nih sekarang teman-teman ya. Yesus itu poligami menurut data dari bapak-bapak rasul-rasul gereja orang kudus zaman akhir. Coba perhatikan, ini waktu saya, jangan kalian berbicara. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Heide, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus itu sendiri. Ini orang Kristen. Kalian anggap sesat atau tidak, ini data secara ilmiah. Kalau Yesus poligami. Oleh karenanya Pak Bom dan Bang Rudi, serta teman-teman, serta kawan-kawan yang lain, kisah Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun. Tolong kalian jawab, ya, kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun dihilangkan di dalam sejarah Bible, di dalam sejarah kekristenan? Tidak ada satu denominasi Kristen pun yang mencatat bagaimana hidup dan kehidupan Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Ternyata fakta yang sangat menyedihkan saudara-saudari yang terkasih adalah Yesus menikah dan poligami. Nah, ini terbukti di dalam Lukas 7 nomor ke-38 ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Itu salah satu nanti kronologi yang akan saya sampaikan. Mungkin sebagai prolog, ya, saya serahkan kepada ustadz saya, guru saya, Ustadz Wafi. Ya, Ustadzi, barakallahu fikum, tafadzal Ustadzi. Itu dalam perspektif Bible, silakan Ustadz. Oke, nggak ada suara, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman dan Waalaikumsalam. Kristen semuanya. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya memang sudah meyakini bahwa ajaran para rasul itu adalah salah satunya menikah. Landasannya mana? Ini kita langsung tampilkan datanya ya. Ya, jadi nah ini ya, jadi ini adalah salah satu surah di dalam Al-Quran. Ini surah Ar-Ra'du ayat ke-38. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan", sungguh kami telah mengutus seorang rasul-rasul min qablika, sebelum kamu Muhammad, wa ja'alna, dan kami menjadikan lahum, terhadap mereka, azwajan wa dzurriyyah, pasangan-pasangan hidup dan keturunan. Nah, kalau kita buka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di sini diterangkan bahwa memang yaqulu ta'ala wa kama arsalnaka ya Muhammad rasulan basyariyan, sebagaimana kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rasul yang manusia biasa, maka kadzalika, maka begitu juga ba'atsanal mursalin qablakah. Semua rasul-rasul sebelum kamu ya sama, basyaron, mereka manusia, yaquluna ta'am, mereka itu makan, wa yamshuna fil aswaq, mereka jalan-jalan di pasar, wa ya'tuna zaujat, dan mereka menikah dengan istri-istri mereka. Sama seperti kamu wahai Muhammad. Wa yuladu lahum, dan mereka juga sama, semuanya dilahirkan. Kan seperti itu. Wa ja'alna lahum azwajan, dan kami menjadikan mereka itu semuanya berpasang-pasangan, menikah, wa dzurriyyah, dan punya keturunan. Nah, sebenarnya ini adalah ayat yang umum yang kita tampilkan untuk prolog awal ya, karena nanti akan banyak dalil-dalil, ini banyak ya data-data di sini yang akan kita tampilkan, sampai kita juga akan bisa menampilkan nanti beberapa cendekiawan Kristen yang mengakui bahwa Yesus memang benar-benar menikah. Itu kita punya data baik dari Kristen Koptik maupun yang lain, nanti kita banyak datanya itu. Kita tampilkan kitab-kitabnya juga. Sekian, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada 19 detik Gus, lanjut. Masya Allah. Barakallahu fikum, ini kolaborasi yang sangat epik ya. Ulama dengan evangelis, Masya Allah. Pak Bom tertunduk lesu, Rudi langsung tertidur. Ayo guys, tap-tap layar, kasih Ustadz Wafi Paus, kasih berkas lalu. Nah, menang kita Ustadz Wafi. Sekarang ayo godek-godek. Baru-baru tadi gue hina-hina, godek-godek lawan kolaborasi yang sangat epik. Nah, teman-teman, nanti kalau berdebat nih kayak gini nih, open cam semua, 2 lawan 2, mantep, baru saya terima nih kayak gini nih. Mana? Kok malah diam saja kalian berdua? Baluan. Waduh. Ya, Pak Bom dulu, Pak Bom, silakan. Hidupkan mic-nya. Matikan mic kalian semua. Oke, saya prolog atau saya langsung jawab ini, Rudi?
Tuduhan. Oke. Prolog dulu. Prolog. Oke. Saya prolog dulu. Saya belum jawab ya. Oke. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur di malam hari ini saya dengan sang debater kami berdua kembali. Kalau ada kata salah kami selama ini, kami mohon maaf, karena kami selama ini memang tidak mau berdebat, karena kami ketakutan, jujur kami ketakutan. Ketakutan apa? Karena bukan dari pendebat, tapi orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak mengerti berdebat, mereka main lapor kiri kanan. Makanya saya dan Rudy bilang kami stop. Tapi puji Tuhan, hari ini ada Ustadz Wifi dan Nandar. Mereka mau berdiskusi seperti kami dulu di room Zoom, dan mereka tidak tahu kami siapa, dan kita secara tapi ya Wifi sudah kenal kami siapa, dan Rudy Hanes dan Yonatan Nandar. Ya, malam hari ini saya dengan Rudy Hanes akan menjawab fitnahan orang-orang yang berbicara tadi. Yonatan Nandar bilang secara ilmiah, padahal secara ilmiahnya cuma ditunjukkan siapa yang mengatakan Yesus menikah. Secara ilmiah tidak secara jelas ya. Namanya ilmiah itu harus diselidiki ya. Diselidiki, mencari ada otoritasnya bagaimana ya, dari ayat Alkitab kah, atau mungkin dia penelitian. Saya pikir itu bukan ilmiah. Namanya ilmiah kan Anda semua tahu. Nah, dan kemudian teman-teman yang di bawah tolong dukung kami ini ya. Hari ini saya dengan Rudy Hanes akan bal-bali, namanya Nandar. Kalau Ustadz Wifi nggak apa-apa, nggak pernah bahas tentang ini. Cuma Nathan Nandar ini, saya malam hari ini saya mau sumpel dulu, pakai plester flat ban, pakai papeda satu loyang dari Kota Injil, Papua Barat, Manokwari. Malam hari ini saya mau sumpel di pemulut dengan papeda mungkin 2 kilo kah 3 kilo ya. Saya akan menjawab dia tentang Yesus menikah. Saya akan pakai data dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang yang dia mengatakan bahwa Yesus menikah, dan Yesus kemana waktu umur 12 tahun ke atas sampai umur 30 tahun. Ikuti teman-teman, saya akan tunjukkan dia punya data. Dan, Pak Als, makasih Pak. Oh, haleluya. Saya akan tunjukkan data-data mulai kenapa Yesus dari umur 12 tahun sampai 30 tahun, dia kemana dia, oke? Seperti sesuai dalam nubuatan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Silakan Rudy, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi mengenai surah Ar-Ra'd itu ya, ayat 38. Sesungguhnya kami telah benar-benar mengutus para rasul sebelum engkau. Artinya bukan semua rasul. Jadi jangan ada anggapan nanti semua rasul menikah ya. Itu kan para atau bagian, bukan semuanya. Yang contoh yang bisa saya tanyakan kepada kalian, contohnya adalah Nabi Yahya. Apakah Nabi Yahya itu menikah atau tidak? Nanti ya tentu kalian jelaskan saja. Yang kemudian Nabi Isa. Nabi Isa apakah menurut Islam juga menikah? Ya jelaskan saja. Karena di sini tidak dikatakan semua nabi, semua rasul, tapi para ini tidak semua ya. Ya. Istri dan keturunan tidak mungkin ya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, tidak mungkin bagi seorang langsung mendapatkan ayah. Jadi di pembukaan ini saya juga belum bertanya dan belum ngapa-ngapa ya. Karena kalau kita lihat di Ali Imran maupun di surah Maryam, Isa itu berbicara pada saat dia lahir, pada saat dia dewasa, dan pada saat dia mati. Tidak dijelaskan di situ pada saat menikah. Nanti bisa dilihat ayatnya itu ya, nanti saya carikan juga lah kalau kalian lupa. Jadi kalau pembuktian Nabi Isa menikah atau tidak itu menurut saya belum bisa terbukti. Untuk itulah kita harus membuktikannya nanti lebih dalam, apakah benar Nabi Isa itu menikah atau tidak ya. Biar nanti Pak Bom bawa ke bawah, aku ke atas. Aku nanti menghadapi Wafi, Pak Bom sama Nandar. Weh, Pak Bom udah 7.000, awak masih 500. Ah, kacau ini kita. Ayo kawan, kita gas, jangan sampai timpang dong. Malulah. Orang si Nandar dia berimbang ya. Kalau kami timpang, kacau ini bah. Semangat ya. Biar bisa kita golkan yang dua-dua ini nanti ya. Ya, tapi intinya harus seru malam ini. Tenang kalian. Terima kasih. 5 menit terbuang sia-sia, tidak menjawab. Oh, nanti saja. Dan juga tidak memberikan pernyataan yang hebat. Orang baru pembukaan gimana sih? Sekarang kau baru urekan biar kami jawab. Sebentar ya. Aduh, jangkrik ini. Tolong jangan telepon saya. Woi. Malware. Tolong kalian jangan ganggu saya. Oke, sebentar ya. Ustadz Wafi, ini ada yang telepon saya ini. Aduh.
Oke. Ustadz, suara saya ada Ustadz. Pak Bombom coba speak up dulu. Ada, suaranya ada. Bagus. Ada, siap. Oke, kita mulai. Duluan Gus, duluan. Siap. Ustadz, saya duluan ya Ustadz ya. Pak Bombom, jangan gelisah Pak Bombom. Fakta pernikahan Yesus itu bukan dengan sekedar kata-kata. Kita lihat datanya sekarang. Ini ada datanya. Ini bukan data dari Islam. Pernikahan Yesus, ya. Tadi sudah saya tunjukkan kalau Yesus poligami. Itu menurut data Kristen, bukan data Islam. Ini loh. Rasul Gereja Orang-orang Kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Istrinya Yesus ada 3, Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Nah, kita tunjukkan dengan sebuah data yang sangat mencengangkan ya. Mencengangkan buat teman-teman Kristen yang selama ini hanya terdogma. Nah, ini datanya dari Kristen ya. Dari Bible genealogi, ternyata Yesus, Pak Bombom, Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak namanya Joseph, punya anak namanya Justus. Di dalam Kolose 4 ayat 11 itu anaknya Yesus. Yang ketiga, anaknya perempuan namanya Tamar. Nah, saya akan membuktikan bahwa Yesus menikah dengan satu pertanyaan saya. Sebelum nanti kita membahas The Losing Years, saya akan tunjukkan kepada Anda, tolong Anda jawab. Nah, kita lihat di dalam IMLT. Bapak Bombom, Lukas 7 ayat 38, Bapak Bombom buka. Saya bacakan kepada teman-teman. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dengan rambut kepalanya, dan menyekanya, dan menciumi kedua kakinya. Menciumi, Pak Bombom. Kalau menciumi itu bukan hanya sekali. Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Pertanyaan saya, ya, di dalam Torah mana? Torah itu ada 2, ada Torah Sebe Alfe, ada Torah Semiktab. Di dalam Torah Sebe Alfe, di dalam Torah Semiktab mana seorang rabi Yahudi boleh diciumi oleh seorang wanita dewasa, bohai, blonde seperti Maria Magdalena? Itu pertanyaan saya. Tolong jawab. Dari jawaban Anda, saya akan buktikan kalau Yesus punya istri 3. Ustadz Wapi, lanjutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya permasalahan Yesus menikah dengan tidak yang menjadi titik tekan Pak Bombom sama Mas Rudi Yohanes tidak menerima karena tidak tertulis. Itu biasanya alasan pertama, karena tidak tertulis dalam Bible. Bagaimana mau tertulis? Karena itu sudah bertahun-tahun. Beliau sejak umur belasan sampai menuju puluhan itu tidak tercatat. Sehingga banyak hal-hal yang memang tidak tertulis. Dan kalau memang dinarasikan bahwa Yesus itu adalah merupakan manusia sempurna, sebenarnya seharusnya Mas Rudi Yohanes dan teman-teman yang lain tidak keberatan kalau Yesus dikatakan menikah. Karena kalau tidak menikah lalu maksudnya kejantanannya itu kan buat apa kan seperti itu. Sehingga ada sebagian pendeta seperti pendeta dari Oneness ya, yang itu juga dianggap sesat mungkin sama teman-teman Kristen. Dia mengatakan itu hanya sebagai aksesoris saja. Jadi kejantanan Yesus itu hanya sebagai aksesoris saja. Itu saya akhirnya terpikirkan seperti itu juga. Kalau memang manusia biasa yang di dalam dirinya mungkin ada sisi ketuhanan, wajar saja kalau dia menikah kan. Apalagi dikuatkan. Ini kalau kita menganggap Yesus dan Isa sama ya. Apakah Isa itu menikah kata Mas Rudi Yohanes? Ini ya. Ini di dalam kitab yang bernama Kitabu Anis Sari Takhriju Ahadi fi Fathil Bari. Kitab Fathul Bari ini kitab sahih yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di sini ada begini, akhrajahu Nu'aim bin Hammad. Telah meriwayatkan Nu'aim bin Hammad dari siapa? Fil Fitan, dalam bab Al-Fitan namanya. An Yahya bin Sa'id Al-Attar an Sulaiman bin Isa qala. Balagoni telah sampai kepadaku bahwa anna Isa bin Maryam, bahwa Isa putra Maryam, idza qatala Dajjal, tatkala beliau membunuh Dajjal, raja'a ila Baitul Maqdis, dia kembali ke Baitul Maqdis, fayatazawwad, lalu dia menikah. Ya, setelah membunuh Dajjal, nanti dia kembali ke Baitul Maqdis, fayatazawwad, lalu dia menikah. Isa bin Maryam menikah. Menikah kemana? Ila qaumi Syu'aib, kepada kaumnya Syu'aib. Bahkan di sini fayuladul lahu fihim. Jadi banyak nanti ini keterangan. Ini baru sebagian. Sekian. Lanjut. Masya Allah. Ustaz, kalau kita debat dunia nyata seru kayaknya nih ya. Ayo teman-teman, kapan kita debat dunia nyata? Wih, keren Ustaz Wafi ilmunya ya, mantap guys.
Jangan termenung, Rudi. Bom-bom. Aduh. Kasihan lihatnya, tuh. Gak tega aku sebetulnya. Tapi gak apa-apa lah. Di awal saja keras. Ayo, jangan menangis. Karena tadi saya diam karena saya mau menghancurkan kau punya mulut itu. Oke, lanjut kah? Saya kah? Rudi? Saya ya? Sudah mulai ya? Ya, silakan. Oke, teman-teman, para apologet dan anak-anak Tuhan di bawah tidak usah marah. Biarkanlah mereka, kita harus doa untuk Nandar supaya mereka ini dijamah, dipilah dengan kuasa Roh Kudus ya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi Nandar ini tidak mengerti, dia hanya comot-comot ayat Alkitab ya. Contoh dalam Lukas 7 ayat 40 dan selanjutnya, di mana di situ Maria itu banyak ya Nandar ya. Maria itu banyak. Nanti saya jawab, kok akan berkelanjutan. Ini panjang. Aduh, teman-teman, minta maaf, saya punya TikTok ada masalah nih. Sebentar ya, saya refresh dulu. Aduh, Rudi dulu. Saya punya TikTok ada masalah nih. Rudi, silakan Rudi. Oke. Bentar, ini masih sinyalnya bagus itu pada TikTok. Alasan. Tunggu Nandar, sabarlah. Kan waktunya tetap jalan. Oke, terima kasih. Ya, saya membahasnya dulu dari surah 33 itu ya, surah 19 ayat 33. Kesejahteraan semoga dilimpahkan padaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di situ tidak ada menjelaskan Isa menikah, memiliki anak. Jadi Nandar, nanti tolong jelaskan dong, kenapa kau sebagai umat Islam meyakini Isa menikah? Makanya aku bilang tadi, kalau kau menggunakan surat 13 ayat 38 tadi, tolong kau jelaskan juga apakah Yahya, Pak Bom, mic-nya dimatikan dulu. Yahya itu menikah. Kan begitu ya. Nah, kalau kau tidak bisa membuktikannya, artinya apa yang kau dalil-dalilkan itu memang nggak ada Nandar. Bahkan Islam sendiri pun tidak meyakini bahwa Isa menikah. Ya. Dan kalau Isa menikah, apakah kau setuju juga nama anak Isa itu Yustus? Seperti yang kau sebutkan. Coba carikan saya dari literasi Islam seperti yang dibuat Ustadz Wafi tadi juga ya. Ustadz Wafi, tolong carikan saya literasi. Siapa nama anak Nabi Isa ini? Karena ini sangat penting. Ya, silakan Pak Bom. Lanjut, gas. Oke, baik. Saya mau jelaskan, saya akan menjawab Nandar secara biblika, oke? Nah, Nandar ini cuma comot-comot contoh dalam Injil Lukas 7. Di situ ingat Nandar, kau harus mengerti arti kata Maria. Orang Yahudi punya nama Maria itu dalam Alkitab banyak nama Maria ya. Kau harus mengenal namanya kata Maria. Maria itu berasal ya, ini saya kasih contoh ayatnya ya. Sebentar saya buka dulu ya. Minta maaf, ya ini kita buka. Contoh kata Maria. Maria itu ya, saya buka dalam kitab Keluaran. Maria itu berasal dari kata Mara dalam bahasa Ibrani ya. Mara itu artinya pahit. Itu dalam Keluaran 15 ayat 23 ya. Kemudian kalau kita baca dalam Rut 1 ayat 20, Naomi berkata dirinya itu Mara, oke? Itu dalam perjanjian lama. Saya langsung bicara, jangan saya tunjukkan data sebentar, oke? Nah, Maria ini maksud dalam Lukas 7 itu bukan Maria Magdalena, saudaraku. Lain lagi Maria Britania, beda lagi ya. Jadi Nandar, kau ini ambil Alkitab ini contoh dalam Lukas 10 ayat 39. Itu Maria dari Betania. Kemudian Lukas 7 itu Maria orang yang berbuat dosa. Sedangkan Maria Magdalena ini sebentar ya. Saya punya ini terganggu lagi, aduh. Kenapa ini, sebentar ya. Aduh, kenapa ya? Inilah kalau saya punya YouTube terganggu nih. Sebentar ya, teman-teman, balik kamera bagaimana? Oke, aku lanjutkan. Ya, lanjut ya. Saya balik kamera dulu, silakan. Ya. Ya. Dalil si Nandar yang mengatakan karena cium kaki itu adalah sebuah pernikahan, itu juga tidak tepat. Dan ketika kau ayat yang kau ambil itu Maria Magdalena mencium kaki Yesus, itu kan 6 hari sebelum hari penyalipan. Apakah 6 hari dia bisa langsung hamil dan langsung punya anak Justus umur 40 hari? Hitungan waktunya harus tepat juga ya Nandar ya.
Kalau nggak tepat ya nggak bisa. Waktu habis. Makasih, nggak apa-apa, yang penting kita menang. Ada dukungan. Makasih Pam, Tuhan berkati. Udah, kan saya menjelaskan. Tenang Ya bro. ini waktunya habis udah. Aja yang kalian dukung ke atas sekali-sekali ke sang debater, dukung dong. Gimana sih? Oke, udah jangan bahas yang itunya, udah bahas kita diskusi. Aduh. Biar sekali-sekali pencet yang atas. Iya, kita diskusi, jangan bahas PK-nya. Gimana sih? Apa Bom? Kalau pas tolong dong open cam nih. Aku nggak tahu ekspresi wajah Pak Bom kalau Pak Bom lihat layar belakang. Nah, begitu biar akunya enak. Oke, terima. Di mute ya. Maaf ya teman-teman ya. Terganggu. Ya, tadi. di mute. Ustadz, aku duluan Ustadz ya. Lanjut. Saya nggak menyatakan bahwa di dalam Lukas 7 ayat 38 itu tentang perkawinan. Saya menyatakan di dalam Lukas 7 nomor 38 itu adalah bukti kalau Maria, entah Maria Betania, entah Maria Magdalena, entah Marta, dia itu istrinya Yesus. Makanya saya tanya Pak Bom, Torah itu kan ada dua, ada Torah CBLP, ada Torah Semiktav. Di dalam dua Torah ini, di mana ada aturan yang memperbolehkan seorang wanita blonde bohai seperti Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Di mana ada pembolehannya? Kalau larangannya ada, nanti saya tunjukkan. Tojo, coba. Di mana di dalam Torah, baik Torah CBLP maupun Semiktab, ada seorang perempuan dewasa dibolehkan mencium seorang laki-laki, seorang rabi. Saya nggak mengatakan itu adalah prosesi perkawinan. Satu. Yang kedua, Pak Bom, anak Yesus itu ada di dalam Kolose 4 ayat 11. Justus namanya. Pak Bom, bahkan anaknya Yesus itu terbukti secara ilmiah. Ini bukunya Pak Bom, The Jesus Family Tomb, ya. Ada anaknya Yesus di sini, namanya Justus. Ini osariumnya. Ada data arkeologinya. Kalau Yesus punya anak dan anaknya itu diisdatkan sebelum konsili. Tuh, oke ya. Ustadz Wapi, silahkan. Satu pertanyaan saya, tolong jangan Anda melebar kemana-mana. Di mana pembolehan seorang laki-laki dicium oleh wanita yang bernama Maria Magdalena? Jangan alasan kemana-mana. Silahkan Ustadz Wapi, lanjutkan. 3 menit buat Ustadz Wapi. Wah, kadalah. Oke, saya tidak banyak bicara narasi, saya langsung pakai data ya. Apakah Nabi Yahya menikah? Maka saya katakan menikah. Minta dalil Nabi Yahya menikah ya kan ya? Oke, mau minta apa aja insya Allah ada di saya Mas Rudi. Aman. Ini ya, ini ayatnya. Sampai buka di dalam tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ini Al-Quran mensifati Nabi Yahya sebagai apa? Wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minal muslimin. Beliau adalah sayyid, beliau adalah hasur, beliau adalah seorang nabi dari kalangan orang-orang soleh. Nah, ayat ini ketika dibaca, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa sayyidaw wa hasura wa nabiyan minas salihin, surah Ali Imran ayat 39. Coba lihat surah Ali Imran ayat 39. Madaha Yahya alaihi salam bikaunihi hasuran. Allah memuji Nabi Yahya dengan istilah hasur. Apa hasur? Wal hasur alladzi la ya'ti an-nisa ma'al qudrah alaihinna. Dia menikah tapi tidak mendatangi istrinya. Tidak berhubungan intim dengan istrinya, tapi dia menikah. Itu istilah dalam bahasa Arab. Hasur. Wala yuqalu huwa alladzi la ya'tin nisa ma'al ajz. Bukan berarti Nabi Isa ini tidak mendatangi istrinya karena impoten, bukan. Tapi karena dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia menikah, cuma dia tidak mau berkumpul dengan istrinya. Li'anna madahan insan bima yakunu aiban ghairu jais. Karena memuji manusia dengan suatu aib itu tidak boleh. Jadi Allah memuji Nabi Isa dengan hasur. Imam Ar-Razi dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memaknai Nabi Isa, Nabi Yahya menikah tapi tidak mendatangi istrinya. Cedia, selamat datang di kebenaran, Mas Rudi. Begitu. Dan masalah Nabi Isa, banyak lagi. Ini saya ada data lagi nih. Apalagi Nabi Isa ya. Ini qala al-Hafidz wa Nu'aim bin Hammad fi Kitabil Fitan min hadithi Ibnu Abbas anna Isa idzaka yatazawwaj fil ardi. Di dalam bab fitan diterangkan bahwa Nabi Isa ketika itu yatazawwad. Yatazawwad ini artinya menikah fil ardi di bumi, wa yuqimu biha tis'a asyara sanatan.
dan beliau tinggal di bumi selama 19 tahun. Begitu. Ini di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dari dua data sudah terjawab, Nabi Yahya menikah dan Nabi Isa juga menikah. Sekian. Mantap. Luar biasa Ustadz saya, guru saya, ulama muda yang sedang naik daun. Masya Allah. Rudi, Pak Bom termenung. Ayo, jangan termenung. Jawab Pak Bom. Rudi, cari data. Oke, saya yang menjawab. Waktu dulu Pak Bom. Waktu dulu baru kita mulai bicara. Sorry. Iya, Silakan. teman-teman. Tadi Nandar ini banyak ngocek kiri kanan. Satu belum dijawab sudah bertanya lagi. Dia kayaknya dia takut ditanya nanti. Sebentar saya tanya pasti mencret dia ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tadi ada gangguan teknis jadi. Tadi saya jelaskan tentang Maria. Nandar ini selalu ngambil dari Lukas 7, orang yang diminyaki ini. Ya, ada dua ya di dalam ini ya, Lukas ini. Nah, di sini dia mengatakan bahwa ini di sini ya. Di sini Nandar selalu bilang sini, ini engkau tidak mencium aku tetapi aku nih, apa Yesus dicium sama Maria ini. Dia mengatakan ini nih, dicium nih Luka ini nih ya. Dia mengambil bahwa ini Maria Magdalena. Nandar ini bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena tuh di sini Lukas 8 ya. Kau baca ini, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, di sini kalau kau baca Maria Magdalena itu siapa? Yang disebut Maria disebut Magdalena. Ini data. Bukan Lukas tidak disebut Maria Magdalena. Maria Magdalena ini artinya nama ada. Nah, saya kasih tahu. Yang dibebaskan dari 7 roh. Sekarang kau baca di sini. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan. Jadi Maria Magdalena, dia bukan orang biasa, dia orang mampu. Dia berteman dengan istri Kusa bendahara Herodes. Bagaimana kau samakan Maria Magdalena berteman dengan Maria Magdalena ada perempuan pelacur yang di Lukas 7. Bagaimana dia bisa berteman dengan istri bendaharanya Herodes? Nggak mungkin, Nandar. Ini istri Kusa ini, ya kau Nandar kau dengar ya. Ini orang terpandang. Bagaimana seorang istri pejabat, orang kaya mau berteman dengan seorang pelacur? Nggak mungkin, Nandar. Tetap diusir. Maria Magdalena ini orang kaya, orang berhubungan dengan ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian kau mengatakan bahwa Maria Magdalena, kau dengar artinya nih, saya jelaskan sama kau biar kau jangan agak sedikit ini ya, agak bingung-bingung ya. Maria itu Magdalena, nama Magdalena. Kau dengar ini Magdalena ya, Magdalena. Itu artinya dia berasal dari kota apa? Magdala. Magdalena itu artinya dari Magdala ya. Magdala dalam bahasa Ibrani pasti Nandar tahu. Migdal. Migdal itu artinya apa? Migdal artinya agung ya. Migdal ya. Migdal itu artinya agung. Jadi Nandar ini comot-comot ayat Alkitab. Magdala, coba kita buka dalam Lukas 24. Nih, Lukas 24 datanya. Jadi Nandar kau itu jangan kau comot-comot ayat Alkitab. Lukas 24 ayat 10. Kau perhatikan ini. Nih. Ini penjelasannya. Dar, selamat datang di kebenaran. Nih, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala. Nih Maria Magdalena, makanya disebut Maria. Dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan itu lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Dar, Nandar, pucat lo. Maria Magdalena itu Maria ini Magdala dari Magdala. Oke, lanjut Rudi, lanjut. Ya. Jadi Nandar sama Ustadz Wafi mengenai Yohanes atau Yahya, kalau di kalian itu ya, dia itu menahan diri dari hawa nafsu. Jadi adalah sesuatu, tadi kan bertanya tadi Wafi, Yesus itu kan manusia juga, berarti dia kan punya nafsu. Sementara berarti Wafi menentang apa yang dikatakan daripada surah Ali Imran ini, bahwa Yahya itu menahan diri dari hawa nafsu. Ya, kalau menikah dia tidak menghampiri istrinya, itu kan sudah ada nggak bukti Yahya menikah? Saya belum tahu itu. Di catatan orang Yahudi pun tak pernah ya Yohanes menikah. Ya. Tapi kenapa di literasi Islam ada? Dan tadi kalian tidak bisa menunjukkan siapa nama istrinya Nabi Isa. Apakah Wafi juga setuju bahwa anaknya namanya Justus? Apakah setuju bahwa istrinya juga Maria Magdalena itu? Kalau tidak setuju, ya carikan kami. Kami butuh juga. Apakah Nabi Isa itu menikah? Saya ingin tahu loh.
pernikahannya di mana? Contoh kalau pernikahan di Kanaan dibilangkan ada di dalam Bible pasti tertulis. Saya ingin tahu dulu itu Nandar ya. Kalau kau mampu jawab juga silakan ya. Jadi ini pembukaan masih ini ya, belum menggas-gas. Nanti juga ya kita nggak usah gas dulu lah, slow aja dulu. Ya silakan, itu aja dulu dari saya. Oke, masih ada waktu ya? Oh sudah ya. Waktu saya. Sudah. Ayo gaskan lagi. Kasihan lihat Pak Bom Bom nih. Oh. Emangnya kok kalau kita Ayo, dijelaskan Pak Bom. sedikit. Tenang aja, Bro. Nanti saya jelaskan. Iya. Baik. Terima waktu saya. Ya. Nah, begini teman-teman, berdebat itu open cam, oten-oten, lawan saya siap sama siapapun. Pak Bom Bom yang saya hormati, boleh kiranya saudara dilawat Tuhan, dijamah, dipilih dan dipilih, sehingga suatu saat Anda dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Pak Bom Bom, saya nggak bertanya tentang Maria ini siapa, dari Magdala, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, di dalam Lukas 7 ayat 38, Yesus diciumi oleh Maria. Pertanyaan saya, di dalam Torah yang mana, baik Torah Sebealpe maupun Torah Semiktab, yang membolehkan seorang wanita bohai, gemoy, menciumi kaki Yesus? Itu yang saya tanya. Kenapa? Karena di dalam Torah ada larangannya. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Bebakasa mimha al-tigabi sa'ainli ketubah mimha velonagaba ad yomoto. Artinya apa? Saya bacakan di dalam bahasa Inggris ya. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Baik dalam ajaran Islam. Nanti tanya Ustadz Wapi, boleh nggak? Sama nggak dengan ajaran Torah? Di dalam ajaran Torah nggak boleh menyentuh wanita laki-laki yang bukan mahram. Ya, kemudian and until the day of his death the man did not touch the woman. Ini ada larangan. Makanya kok kenapa Maria itu kok menciumi Yesus? Kenapa tidak ada orang Yahudi yang merajam Yesus? Dia itu adalah seorang rabi. Kalau larangannya ada, lalu pembolehannya di mana? Itu yang saya tanya dari tadi. Kemudian saya tunjukkan satu lagi. Ya, satu lagi datanya. Teman-teman, tapi ini waktunya Ustadz Rapi lah. Nanti di sesi kedua biar seru ya. Pak Bom Bom, tunjukkan di mana pembolehan Maria Magdalena, blonde, bohai, menciumi Yesus itu di mana pembolehannya. Kalau larangannya ada, Ustadz Rapi, lanjutkan. Ala kadala. Ustadz, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Rudi, siapakah nama istrinya Nabi Isa? Atau nanti Nabi Yahya juga? Untuk nama-nama istri itu memang tidak ada, Mas Rudi. Itu tidak ada. Nah, kenapa kemudian tidak ada? Jadi begini, kalau tidak ada, kalau nanti ada di dalam catatan-catatan para nabi, seharusnya kan tertulis dalam Bible. Gak begitu konsepnya, Mas Rudi. Tidak semua nama juga tertulis dalam Bible. Kita sepakat itu. Bible tidak meremuskan semua nama. Bahkan silsilah Nabi Isa saja sampai ke Daud itu loncat-loncat dari ayah ke kakek langsung. Tidak dari ayah menuju ayah, menuju ayah, menuju ayah. Itu saya bisa tampilkan, silsilah Yesus itu loncat-loncat. Ada beberapa yang nggak disebutkan. Bayangkan, silsilah Yesus saja nggak disebutkan. Apalagi hanya sekedar istrinya Nabi Isa dan istrinya Nabi Yahya. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci, memang tidak semua nama itu ditampilkan. Seperti nama Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam. Maksimal, Al-Quran hanya mengatakan, Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan pasangannya Nabi Adam dan disebutkan nama memang. Apakah itu bermasalah kalau nggak disebutkan nama? Enggak. Kenapa? Kita lihat tujuan penulisan kitab suci masing-masing. Bible memang lebih mengarah kepada sejarah. Sedangkan Al-Quran lebih mengarah kepada i'tibar, pengajaran. Hanya sedikit yang paling lengkap Al-Quran itu di antara yang lain Nabi Musa. Hampir setiap surat yang panjang Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian penyebutan istri, nama Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad aja nggak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi cuma Nabi Isa sama Nabi Yahya. Apakah itu kemudian bermasalah? Ya tidak. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran kita lihat. Tujuan penulisan Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itu di dalam Al-Quran. Cerita para rasul terdahulu, aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Bahwa ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Allah peringatkan, Muhammad, kamu hanya dilempar batu. Dulu ada seorang nabi yang hampir mati disalib.
Muhammad, kamu hanya diusir. Dulu ada seorang nabi yang satu desa Allah jebloskan ke dalam bumi. Siapa? Kaumnya Nabi Lut. Jadi tujuan Al-Quran penulisannya tidak sedang mencatat nama-nama semua, tapi untuk meneguhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar ketika nama istri Nabi Muhammad saja tidak tertulis, hanya tertulis sebagai Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang mungkin. Sekian. Ustadzku mantap tuh, sampai mantapnya ada naga nih. Saya nggak ada naga nih. Mantap Ustadz. Ustadz muda, hebat, Masya Allah. Anak uhibu kapilah. Oh, ala kadal. Ya apa-apa, kita terlambat. Sabar. Oke, sudah mulai kah? Oke, dijawab. Sudah mulai kah? Belum, waktunya. Waktunya belum. Pak Bom sabar. Silakan. Belum sabar, saya open kamera aja. Siap. Terima waktunya. Oke. Jadi memang Nandar ini mudeng. Kenapa saya katakan mudeng? Dia nggak fokus. Dia selalu, kenapa saya menjelaskan tentang Maria Magdalena? Dia bawa di dalam ini nih, Lukas 7. Dia punya maksud ini Maria Magdalena. Makanya saya jelaskan tentang Maria siapa ini. Ya. Kalau kau menjelaskan tentang kenapa mencium di sini, Yesus sendiri sudah menjawab di ayat selanjutnya. Ya. Jadi kau di sini, kau membawa sini, kau menuduh ini bahwa ini Maria Magdalena. Nandar bukan Maria Magdalena. Ini Maria yang perbuat zina. Tidak mungkin dia berteman dengan perempuan namanya istri bendahara Yakusa. Kau dengar camkan dulu ini. Karena kau mau bawa ini ke Maria Magdalena, istri Yesus. Itu salah, bro. Nih, sambil menangis ia mencium kaki kan di sini kan jawabanmu kan. Nah, rambutnya. Pertanyaanmu, di mana hukum Taurat tertulis ini? Kau tahu perempuan ini, dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Dia memang berdosa. Kau dengar dulu. Kau baca di sini. Makanya di sini semua murid, jangankan kau, murid Yesus saja kebingungan. Nih, kau baca di ayat 44 ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, Nandar? Contoh untuk kau. Nandar, kau lihat ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia ini orang perempuan yang berbuat zina ini, membasahi kakiku dan air matanya untuk menyeka rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia henti-hentinya mencium aku. Kau tahu, ini nubuatan siapa? Ini nubuatan di mana? Dalam kitab Daniel. Nih, karena orang Yahudi mereka tahu. Nah, kau lihat ini. Siapa yang mau nanti datang ini adalah Mesias. Kau saja di sini kau tidak paham. Nandar. Oi. Daniel 9, 29 ayat 24 dan selanjutnya. Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan akan datang sama Mesias yang diurapi itu. Nih kau baca, sedangkan kau tidak mengerti ini, Nandar. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Nih, karena orang Yahudi itu sudah tahu. Nih, Nandar saya kasih tau kau nih tabernakelnya nih, dia punya nih data nih. Kau lihat ini dari kitab Daniel ini. Ini saya bisa jelaskan kau, Daniel. Ini tentang Yesus. Kenapa dari masa pembuangan orang Yahudi 457 tahun sampai sekian, Yesus saja dibaptis di tahun 27 Masehi, umur 30 tahun. Di sini 31 tahun, Yesus memberitakan firman-Nya 3,5 tahun. Ini ada datanya, Nandar. Tapi sini tidak bisa waktunya sedikit. Kau dengar, Nandar ya. Jadi kalau kita baca kitab Daniel 9 ayat 24, nih kau lihat ini nih. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan siapa? Yesus yang diurapi. Seorang diurapi itu harus diminyaki. Seorang raja ada 7 kali 7 masa, 62 kali masa. Nih, nanti Yesus ini dia mati, sudah ditentukan umurnya 33 tahun setengah. Nih, kau baca terus ke bawah. Nah, di sini ada nih. Kau tidak mengerti, Nandar. Nih, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang 1 kali 7 masa, 3,5 tahun. Makanya Yesus mengajarkan firman. Ya, makanya dia cuma berbicara, dia cuma ada di dunia mengajar 3,5 tahun, Nandar, bukan 7 tahun. Umurnya 33 tahun setengah. Lanjut, baik. Ya. Ustaz Wafi, pertanyaan saya bukan itu tadi loh. Saya tidak tanya Al-Quran. Inilah hebatnya, pintarnya cara mengeles kalian ini. Saya tidak minta di Al-Quran. Di kitab-kitab Islam apa aja, silakan. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa. Kalau di Al-Quran memang nggak ngerti silsilah. Jujur-jujur aja. Yang saya minta itu di kitab-kitab Islam apa saja, bebas. Tunjukkan siapa nama istri Nabi Isa. Biar kita uji apakah sama dengan yang dibilang Sinandar. Dan siapa nama anaknya. Biar kita uji juga apakah sama dengan yang dikatakan Sinandar. Takutku Sinandar berbohong. Karena di dalam literasi Islam gak ada nama itu. Makanya tolong tunjukkan. Kalau dari Al-Quran saya tidak pernah minta tuh. Karena saya tahu levelnya Al-Quran itu di mana. Saya tidak akan minta. Ya, meskipun Ustaz Wafi bilang ada situ wanita tapi tak disebutkan.
Mau disebutkan pun itu tak akan ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran hanya mencatat empat silsilah aja. Dari Ibrahim, Ismail, Yakub dan Yusuf. Hanya ini aja. Di luar itu nggak ada. Makanya saya minta dari buku di luar Al-Quran. Terserah. Bahkan komik Islam pun silakan ambil. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa dan siapa anaknya. Komik pun bisa. Cerita dongeng pun bisa. Silakan. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Oke. Baik. Ya. Mana kita mulai lagi? Terima. Saya akan buktikan kalau Yesus menikah menurut data Ibu Rita Wahyu. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Hu hayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, dia belajar Iqra, belajar membaca. Ben Asher Lamisnah. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Ben Slos Esreh Lamispot. Pada usia 13 tahun, dia akil balik. Ya, mukalab. Ben Hamesh Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh, dan pada saat usia 18 tahun lahufah. Teman-teman lihat di sini, ternyata Yesus kenapa dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus itu pada usia sebentar, mana nih? Pada usia 18 tahun ini. Pada usia 18, kanopi pengantin. Ini lahupah nih. Kita lihat nih lahupah. Lahupah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Oke, lahupah teman-teman. Lahupah ini dalam bahasa Ibrani. Ternyata lahupah itu kawin tuh. Lahupah teman-teman tuh. Lahupah. Di sini ada nih. Ya, syiri kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah. Ternyata kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Yesus menikah. Ini data dari Kristen ya, bukan data dari Islam ya. Ini data dari penerjemahan LAI, namanya Ibu Rita Wahyu. Di situ dijelaskan di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini data dari Ibu Rita Wahyu nih, ahli Ibrani dari kalangan Kristen. Sekarang kita buka data dari buku yang otoritatif ya teman-teman ya. Ini nama bukunya Pernikahan Yesus. Benar nggak pernyataan Ibu Rita Wahyu? Yesus menikah usia 18 tahun nih. Kita lihat nih. Seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Tuh, ternyata di umur 18 tahun ini Yesus menikah. Ada dijelaskan di dalam Ibu Rita Wahyu. Jeder, silakan Ustadz Wafi yang saya kagumi. Barakallahu fikum. Kena tampol bolak-balik kalian. Oke, mantap. Nunjukin data ya. Gus, kalau anaknya Yesus yang sampean datanya ada itu siapa? Justus, terus? Namanya ini Ustaz ya. Saya balikan kamera aja. Nama-nama anaknya. Nama-nama anaknya Yesus di istri pertama ya. Ini Ustaz. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, namanya Joseph. Namanya Jesus atau Justus. Kemudian Tamar, punya 3 anak dia. Silakan. Dari istri yang pertama ya? Ya, dari istri yang pertama. Oke. Maria Magdalena. Nah, teman kalau mau yang dari versi Islam, dari istri yang kedua, ini waqala Ka'ab al-Ahbar. Ingat ya, Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang Yahudi, ahli tentang cerita-cerita umat terdahulu. Sampai bisa cek siapa Ka'ab al-Ahbar, lalu dia mu'allaf. Ini menjelaskan tentang Isa. Apa penjelasan tentang Isa? Ini panjangan ya, langsung tentang tema menikahnya. Wa anna Isa alaihi salam yatazawwaj. Isa menikah bimro'atin, dengan seorang perempuan, min ali fulan wa yurzaku minha waladaini. Dia diberikan 2 anak. Fayusamma ahaduhuma Muhammad wal akhar Musa. Dan dinamakan anaknya, itu yang pertama anaknya namanya Muhammad, yang kedua namanya Musa. Jediar dari istri yang kedua. Kalau mau nanya ya, entah kalau istri yang pertama itu saya masih belum menemukan, tapi nanti gampang karena ini ada waktu kan untuk mencarinya gitu loh. Ya, jadi ada, mana mungkin ada punya anak enggak punya istri, kan susah kan? Ada anaknya tapi gak ada istrinya. Nah, bahkan ini dikuatkan loh, dikuatkan dari berbagai referensi. Fafi Syarhil Sunnah lil Barbahari, di dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari dikatakan bahwa wal iman, beriman dengan turunnya Isa binuzuli Isa alaihissalam, yanzilu, beliau
turun fayaktulul dajjal, membunuh dajjal, wa yatazawwad, dan dia menikah, wa yusalli khalfal qaim min ali Muhammad, dan beliau nanti akan sholat di belakangnya keluarganya Nabi Muhammad, wa yamutu wa yudfan, dan dia wa yadfanuhul muslimun, dan dia nanti mati dan dikebumikan oleh umat Islam. Istrinya orang mana? Nah, ini ada juga keterangannya. Ini ya. Nah, ini kalau di dalam kitab Al-Munawi fi Faidul Qadir, di dalam Imam Al-Munawi punya kitab namanya Faidul Qadir. Wa qala Al-Bustami fi Kitabil Jufi al-Akbar yamkuthu Isa fil ardi 40 sanatan. Nabi Isa hidup di bumi 40 tahun, wa yatazawwa fil Arab, menikah di Arab. Jeder. Payuladul Ustaz. Punya banyak anak. Jeder, aduh kasihan deh. Nah, anaknya banyak, salah satunya Muhammad, ada Musa, ada Yustus. Istri kedua itu Ustaz ya. Kalau istri pertama yang tadi 3, berarti 5 anak. Woi. Ya udah jangan framing terus. Kalian ini tinggal framing-framing aja terus. Coba. Gua mau jawab lo. Terima Ustaz. Ya udah, ntar gua mau jawab lo nih. Oke, gua jawab satu-satu ya karena waktu sedikit jadi. Nah, kau bilang Yesus menikah. Yesus kemana umur 12 tahun ya? Yesus mulai beritakan firman Tuhannya umur 30 tahun. Ini dalam kau catat ini. Bilangan 4 ayat 30. Ya, catatlah mereka yang berumur 30 tahun. Yesus mulai memberitakan firman-Nya umur 30 tahun. Nah, saya jawab tadi kau bilang Ibu Rita Wahyu. Kau dengar ini ya. Ya. Umur sekolah orang Yahudi dari umur 6 tahun sampai 12 tahun itu namanya sekolahnya namanya Bet Sefer ya. Kau tahu kan? Nandar, Bet Sefer, oke? Kemudian umur 12 tahun ya, 12 tahun sampai 13 tahun dan selanjutnya namanya Bar Mitzvah atau Bet Midrash. Kau sudah tahu kan? Kau jangan tipu-tipu di situ. Kau ini juga aneh juga. Jadi Yesus kemana ya? Umur 30 tahun. Oke, sudah jawab ya. Baru Yesus memberitakan firman-Nya tadi kitab. Jadi Yesus bilang, aku datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Ini kau baca nih, bilangan 4 ayat 30 sampai 35, oke? Aku datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Makanya Yesus nanti umur 30 tahun baru dia mengajar. Oke? Nah, kedua, kau bilang mengatakan bahwa Yesus menikah. Yesus sendiri katakan di dalam Matius ini nih, Nandar, baca Alkitab baik-baik ya. Kau framing terus. Gua tanya sama lo ntar. Gua belum tanya nih. Hati-hati lo. Lo tahan napas nanti ya. Hati-hati lo. Ada orang, ini kata Yesus lo, Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini Yesus itu orang istimewa. Kenapa dalam Matius 2? Kau baca nih, Matius 2 ayat 23. Kau harus pahami. Kau bilang kau pintar bahasa Ibrani baru kau tidak tahu. Kau dengar ini. Setibanya di sana pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang apa? Yesus, orang Nazaret. Nazaret itu berasal dari kata Nasir. Nasir itu orang khusus, istimewa, yang tidak kawin dia datang khusus. Yesus datang bukan untuk kawin-kawin. Nenek aja lo. Nasir itu di mana? Nih, baca Nasir ini, baca di kitab Hakim-Hakim. Anda ini ngarang aja terus. Nih, orang Nasir ini, nih. Nih. Kau baca nih, sebab engkau akan mengandung yang melahirkan seorang anak laki-laki, kepala katakan kena pisau cukur sebab dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Kata Nasir itu orang istimewa. Contoh dalam Kejadian 49. Jadi kata Nazaret itu berasal dari kata Nasir. Orang yang tidak bisa kawin misalnya itu orang Nasir. Orang dikhususkan. Nih Kejadian ini. Kau nih ngarang terus. Saya belum bertanya Nandar. Kau siapkan napas sebentar ya. Nah, nih Kejadian 49. Makanya Yesus dari Nazaret orang khusus. Makanya kau lihat orang Nazaret itu kenapa Yesus gondrong? Itu. Kau nih ngarang aja terus ini. Nih. Contoh nih Benyamin ini. Ya, orang yang khusus ya. Lanjut lah. Inilah waktu sedikit jadi. Sebentar, nanti lanjut. Ya. Aku heran aja melihat Ustadz Wafi ini. Anak Yesus bernama Muhammad. Kalau ditanya orang Muslim nanti, Ahmad ini siapa? Pada zaman itu belum ada orang bernama Muhammad. Hanya dia satu-satunya. Ternyata Muhammad sudah ada Yesus. Kan lawa-lawa. Dar, selamat datang di kebenaran. Orang ini suka kali ngutip-ngutip. Aku ketawa dulu lah ya. Jadi nama anak Yesus Muhammad kan lawa-lawa kawan. Yesus itu bukan orang Arab, sehingga nama ada nama Muhammad. Udah salah pas. Datang lagi si Nandar.
Yang diambilnya Rita Wahyu. Kan lawak-lawak. Dibilangnya itu representatif daripada Kristen. Bagaimana kau mengatakan itu representatif daripada kekristenan? Kau nggak sekalian aja kau ambil bukunya si Karpidol. Yang lebih parah dari itu menceritakan hal itu. Kita harus tetap berpedoman, Nandar. Kalau kami ya sama Bible. Kalau kalian memang harus berpedoman kepada banyak buku. Karena kalian memang tidak bisa hidup tanpa banyak buku. Kan itu. Makanya aku bilang nggak usah cari di Quran. Karena memang nggak ada. Cari di kitab-kitab di luar Quran. Ternyata yang kalian sodorkan apa? Nama anaknya Yesus Kristus adalah Muhammad. Kenapa? Dan Musa. Aduh. Nggak ngerti aku, Nandar. Begitulah dulu. Makasih Pak Ams dukungannya. Nandar, Ya. udahlah kalian kalah-kalah terus ini. Makasih Pak Ams yang selalu dukung kami. Udah ya deh. Sabar dulu. Wah, Jadi teman-teman, kita dihina kalah. teman, karena waktu ini sedikit, ini waktu. jadi Pak Bobo hanya menjelaskan, ini kan belum ini. Sabar dulu, ini kan belum timer, gimana sih? Nggak apa-apa lah kita inilah, santai aja Nandar. Teman-teman, Kalau jangan kau kalah bagus PK. lagi, kau Kita menang debat, harus menang Oke, jangan PK juga. kejar. Kita udah menang kick. Jadi memang kita terima kasih ya yang dukungan ya. Makasih terus berkati. Jadi Udah memang waktu. ya udah ada. Jadi Waktu udah nanti aja di akhir. Di Udah langsung aja nanti. Tar. Yang mau kabur, terima waktunya. Aku sudah capek sekali, udah letih. 2 tahun. Alah, Oke, kita tanya dulu deh, Ustadz. Berapa putaran lagi, Ustadz? Ya, satu putaran lagi wes, ayo gak apa-apa. Iya, Satu putaran, habis itu closing. Ya. Besok aku mau ke pengadilan. Ya udah katanya satu putaran, terima. Ya. Teman-teman, bom ini nggak pernah menjawab menggunakan data. Kalau saya senantiasa menggunakan data, Ustadz Wapi menggunakan data. Ini sejarah Yahudi loh. Memang, dan mulai usia 30 tahun baru mengajar di depan umum. Makanya diceritakan, dari usia 5 tahun sampai 18 tahun itu ngapain saja, sampai 30 tahun ngapain saja. Ini ada di dalam Firqe Abot, Perek Hames, Mispar, Esrim Ve'ehat, Huhayah Omer, Ben Hames Shanim, Lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus belajar membaca Ikra. Ben Asher, Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Dari tadi sudah saya bacakan. Ini data loh, saya nggak pernah berasumsi loh. Kemudian, Ben Salos Esre, Lamispot. Kalau anaknya perempuan, namanya Bat Mispah. Kalau anaknya laki-laki, di Rudi. Kalau anaknya laki-laki disebut bar mispah. Perempuan bat. Tadi Bom salah menjelaskan. Cuma kalau saya tanggapi nanti akan kemana-mana. Ben Hamesh Esre la Talmud. Pada saat usia Yesus 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esre la Hupah. Pada usia 18 tahun dia kawin. Aduh Bom. Ini loh Pak Bom. Pada usia 18 kanopi pengantin. Kalau saya cari lahupah di dalam bahasa Ibrani, kita cari sendiri teman-teman ya. Lahupah itu, nih saya baca nih. Syiri Kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah nih. Ada seorang laki-laki Yahudi, ada seorang perempuan. Pengantin. Kita lihat di bawahnya juga sama. Namanya lahupah itu ya kawin. Pak Bom, ini waktu kami loh. Di sini juga sama. Data nih. Pada menjelang umur 18 tahun, Yesus menikah di sini loh. Seandainya Yesus Nazaret. Oke Ustaz Wapi, waktu 3 menit. Kalahkan, habiskan dia. Jeder. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Mas Rudi Yohanes mengatakan kalau kitab suci Islam itu butuh banyak buku. Saudara, kitab kita Al-Quran berdiri sendiri, asli made in Islam. Sedangkan kitab Mas Rudi, kalau tidak ditempel kitabnya orang Yahudi, maka Anda tidak akan kenal yang namanya Yesus, saudara. Dia selamat datang di kebenaran. Kenapa? Untuk mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, untuk mencantumkan Yesus memiliki nubuatan, maka harus menempelkan kitab suci agama lain, baru Anda memiliki Tuhan. Maka bagaimana kemudian ketika perjanjian baru berdiri sendiri tanpa ditempel perjanjian lama, maka selamanya Anda tidak akan punya Tuhan. Anda bisa saya katakan ateis, saudara. Sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya belum. Ustaz Abdul udah, lanjut. Tunggu dulu. Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa nama Muhammad sangat lucu sekali. Masa Yesus bukan orang Arab, kok nama anaknya Muhammad? Ingat, literasi yang saya baca itu adalah pernikahan Yesus setelah membunuh Dajjal, saudara. Kalau setelah membunuh Dajjal, berarti Yesus itu ada di Arab. Makanya menikahnya dengan orang Arab, literasinya ada.
Sedangkan Mas Rudi Yohanes dari tadi dengan Pak Bom tidak membawa literasi satupun. Bahkan ketika Mas Rudi Yohanes atau Pak Bom mengatakan bahwa Yesus namanya orang Nazaret, yang disebut dengan Nazir, berarti dia mendapatkan kekhususan, itu gak ada datanya. Dia langsung menafsirkan bahwa Yesus orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah. Loh, menikah itu adalah salah satu keistimewaan karena diperintahkan oleh Tuhan Anda di dalam perjanjian lama. Beranak cuculah kata Tuhan Anda, itu perintah. Apakah berarti Tuhan Anda mengatakan beranak cuculah itu berarti adalah larangan yang diperintahkan? Kan gimana? Perintah Tuhan kok malah bukan keistimewaan. Nah, sehingga ketika di dalam perjanjian lama beranak cuculah yang banyak, ternyata Yesus melaksanakan perintah tersebut, saudara. Yesus melaksanakan karena itu perintah dari Tuhannya, dari Sang Bapa yang mengutus dia. Maka wajar kalau dia menikah dengan melakukan keistimewaan tersebut. Tidak ada dasar dari Pak Bom orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah, mana datanya? Tidak ada. Sedangkan nama Muhammad dan Musa oleh yang dikabarkan oleh Ka'ab al-Akhbar, ingat, Ka'ab al-Akhbar ini awalnya bukan Islam. Dia adalah ahlul kitab. Dia adalah orang Yahudi yang menceritakan umat terdahulu, lalu dia mu'allaf dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar turunnya di Arab, membunuh Dajjal di Palestina, di Babiluddin di ardi Palestina, di gerbang Lot, maka anaknya. Waktu habis. Luar biasa Ustadz Wafi. Mantap Ustadku. Nandar jangan jadi moderator. Oke, bikin lanjut. Saya mau hajar kau. Oke. Sebentar. Ini Pak Bom dan Bang Rudi menanggapi, setelah itu closing ya. Closingnya siapa dulu? Langsung closing. 5 menit. Ya 10 menit ya berarti ya. Oke. Dengar 10 ya. menit kalian ya siap. Oke. Waktu dulu Pak Bom, waktu. Mana belum ada, Bah? Oke. Saya ya, oke, terima kasih banyak teman-teman. Inilah kita lihat si Nandar ini dan saudara saya Ustadz Wafi yang baik hati. Nah, orang Kristen tuh tahu nih ya, Nandar. Namanya nubuatan Mesias itu datang untuk, namanya kan kau tidak mengerti apa itu Mesias ya, juru selamat. Masa Tuhan datang ke dalam dunia dia mau kawin-kawinan? Ya, kau sendiri bilang Tuhan tidak kawin. Kau baca baik-baik ini Daniel 9 ayat 24. Nih, 70 kali 7 masa. Saya jelaskan kau ini nih. Ini Tuhan datang ini, dia spesial. Ya, dia tidak akan kawin nih. Telah ditetapkan dari bangsamu atas kotamu kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa ini. Tugas Tuhan datang itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia datang tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Nih, menyelamatkan manusia, untuk menghapus kesalahan. Bukan di sini tertulis kawin-kawin mengawin. Nenek aja lu. Kesalahan untuk mendatangkan keadilan kekal. Nah, genaplah penglihatan Nabi untuk ini. Kau baca di sini, kau terus baca. Nih, orang yang diurapi, seorang raja. Yesus itu mempunyai gelar raja, imam nabi. Itu di Matius 2 ya, Matius 2 ayat 11 itu namanya Mesias itu, gelarnya 3 itu. Nah, ada 7 kali 7 masa. Nah, ini Nandar, kau lihat ini, kau paham, saya kasih buka besar-besar ini nih, semua besar paham ini nih. Jadi Yesus itu diurapi, dia mulai dibaptis 27 Masehi ini nih, kau baca ini nih, Yesus dibaptis nih. Ini tadi kitab Daniel, memang panjang sekali kita jelaskan ini, waktu tidak cukup ini. Dari masa pembukaan bangsa Israel itu 470 Masehi, nanti di tahun 31 Masehi ini Yesus disalibkan dari kitab Daniel. Makanya kau nggak paham, kau cuma tahu bilang Yesus kawin. Anaknya siapa kau bisa tunjukkan. Kau cuma premi Yesus kawin. Yesus datang tuh untuk misi keselamatan. Kau baca baik-baik Nandar. Makanya tadi saya ketawa-ketawa sama kau dan Rudi karena minta maaf. Kau tidak baca dari sini sampai selanjutnya. Ini 7 kali masa. Jadi bagaimana Yesus mau kawin-kawin sedangkan dia harus membacakan firman-Nya tuh 3,5 tahun. Nah, Nanda, ya, saya jujur, saya belum bertanya, tapi mungkin lain ya. Mungkin kau nggak menjelaskan, saya maklumi. Karena kau cuma lari ke Lukas 7 itu untuk masalah Maria Magdalena. Itu bukan ya. Kau harus mengerti bahwa Maria Magdalena itu dari kota nelayan, namanya Nunuya ya. Nunuya itu kota nelayan. Jadi kau jangan main sini. Cuma Nandar, saya punya pertanyaan sama kau sebentar nanti ya. Silakan Rudi. Saya mau tanya sama dia. Sebentar prolog ya. Saya belum ini. Nanti kita lanjut aja. Terima kasih. Ya. Jadi Nandar dengan Ustadz Wafi, kalau berbicara kitab suci, kalian bilang kami mengambil kitab suci Yahudi. Lah kalian lebih lucu. Mengambil kitab suci Yahudi, mengambil kitab suci orang Kristen. Dimasukkanlah Injil. Mana ada Injil Nabi Isa? Yang benar aja. Mau kemana kalian cari? Tidak ada itu. Ya.
Nah, sekarang yang lucu lagi antara Ustadz Wafi dengan Sinandar bertolak belakang. Ustadz Wafi bilang Isa itu menikah nanti, Sinandar bilang sudah menikah. Yang mana kalian yang benar ini? Kelahi dulu kalian dua lah. Bakalai dulu kamu dua. Satu bilang kawin, satu bilang belum. Gimana Nandar? Pening kami dan Rudi ketawa dari kantor. Iya. Belum lagi namanya si Muhammad. Kan lawak. Kalau Isa nanti turun, baru dia nikah. Perempuan mana lagi yang mau sama orang yang sudah berumur ribuan tahun? Jadi kayak cerita Sunggokong. Orang yang berusaha ribuan tahun, kan Isa nanti jadi ribuan tahun umurnya itu. Baru menikah. Yang benar aja. Kasih data itu jangan bertolak belakang. Kalau Ustadz bilang dia misalnya menikah, harus selaraskan dengan Sinandar. Jangan Ustadz bilang dia nanti, sementara Sinandar bilang sudah menikah. Silakan Pak Bom. Lanjutkan sesuatu, silakan. Sudah jelas ya. Jadi memang teman-teman yang di bawah, teman-teman Kristen, biarkan saja Nandar berbicara demikian. Karena memang Alkitab itu dia bukan Al-Quran. Minta maaf. Kalau mereka memang, kita orang Kristen tahu bahwa nubuatan di Alkitab itu harus digenapi. Ya, saya pikir Alkitab itu tidak bisa diilhami oleh tanpa Roh Kudus kayaknya. Kalau Nandar ini tidak ada Roh Kudus, jadi maklum saja. Kita doa buat dia ya. Jadi bagi saya, bagi Pak Bom, kita menjelaskan Alkitab tidak seperti yang mereka jelaskan. Nah, mungkin sebentar nanti prolog mungkin dari sisa ini, saya akan bikin PR buat Nandar, biar Nandar dia tidak bisa tidur. Mungkin masalah Isa saja saya mau tanyakan. Mungkin Nandar kau siap tahan nafas, saya mau bikin kau PR. Sebentar ya Nandar. Waktu habis. Mantap. Waktu habis. Jadi ini yang closing duluan Bang Rudi sama Pak Bom ya. Silakan. Waktunya lagi. Nanti kita terakhir Ustadz Wafi. Closing duluan Pak Bom. Ya, mana ininya? Oh, timernya dulu, timernya. Tapi nggak boleh nyebrang ya Pak Bom. Saya tidak menyeberang, tapi begini, Nandar, saudaraku yang baik hati, yang sudah menerima Pak Bom diskusi ya, jangan ada yang lapor-lapor ya, Pak Bom nggak pernah ya. Cuma saya pikir masalah Alkitab itu tidak seperti kitab suci yang Nandar pikirkan. Kita orang Kristen itu jujur, kita mengimani itu bukan itu ya. Dalam Roma 16 ayat 7 10 ayat 17 ya, dari iman akan Kristus Yesus. Jadi kita harus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus membaca Alkitab. Kalau Nandar kan ingin belajar yang nggak apa-apa lah, oke? Dan kedua, Nandar saya mau kasih tahu, Anda tadi saya udah membantah Anda punya bilang Maria itu ya, Maria Magdalena ada di Lukas 8. Itu bukan Maria Magdalena yang ada Lukas 7, oke? Dan yang ketiga, Nandar, saya cuma bikin Anda sebagai PR saja. Pertanyaan saya, Anda tolong renungkan. Anda coba belajar baik-baik ya Alkitab dengan kitab umum. Khususnya saya tidak keluar, tapi saya coba untuk PR buat Anda. Tolong Anda catat Nandar, kubal balik kau. Anisa ayat 155 sampai 159. Jangan kau baca tafsir Ustadz Wafi, minta maaf ya. Jangan kalian cuma baca tafsir Ibnu Katsir, tapi kalian tidak baca masalah Anisa di surat Anisa Katsir. Saya mau tanya ya sama kau ya. Ini nih ya. Ini ya tentang ini ya. Ini saya kebingungan ini nih, kau baca ini, perhatikan ya. Dalam itu Katsir tafsiran masalah Isa, yang membunuh Isa ini adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud. Kau tolong jelaskan sama saya sebagai PR nih. Ya, ini saya mau tanya sama kau dari dulu saya, supaya jangan kau belajar Yesus kawin. Padahal kau punya Al-Quran, kau tidak bisa jelaskan dari Ibnu Katsir. Nih, saya baca ya dari sini. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salaman dari Ibnu Ishak yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel mengirimkan sejumlah pasukan untuk apa nih? Membunuh Isa alaihissalam adalah Daud. Sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus tidak pernah menikah. Orang Kristen bilang Kristus anak Daud. Sedangkan kau bilang Isa dibunuh Daud. Kau jelaskan dulu ini. Kau belajar ini PR buat kau. Kau kuliah saya ini. Kau ajar saya dulu ini. Saya ingin mempertanyakan ini. Bagaimana kau bisa menafsirkan Alkitab seenak-enakmu, sedangkan kau punya Ibnu Katsir ini kau tidak bisa menjelaskan. Kau tolong renungkanlah Daud bunuh Isa dari seorang dari kalangan Bani Israel setelah mereka sepakat membunuh Isa alaihissalam. Pertanyaan saya dari tadi kau tidak bisa menjelaskan Isa masih kawin. Nah, sedangkan membunuh Isa masih Raja Daud saja kau tidak jelaskan. Nandar Ibnu Katsir. Oke Nandar, sekian dan terima kasih. Oke. Ya, penutup dari saya, terima kasih Pak Ans dan kawan-kawan yang lain ya.
Tanpa dukungan kalian pasti Sinandar dan ngejek. Ya, terima kasih ya banyak Pak Hamzah semua teman-teman, Mama Rizka semuanya ya. Terima kasih banyak udah mendukung Pak Bobo dan Rudi ya. Dengan dukungan kalian ya kita bisa mengimbangi mereka lah ya. Baru untuk Ustadz Wafi jangan terlalu banyak kali mengambil kitab-kitab yang gak jelas, orang genah. Kenapa aku bilang begitu? Nanti semua kitab kalian ambil, ada nanti kitab Tarpidol. Kalian bacakan asal ada di situ Yesus menikah, diambil. Beginilah Rudi, sabarlah Rudi, singkat aja. Mereka ini suka menafsir-nafsir, ambil Alkitab dari orang-orang yang tidak. Sedangkan itu Katsir saja punya data-data, mereka nggak mau belajar. Bagaimana lah? Betul nggak? Ini yang bikin pusing ini. Nandar, PR buat kau pegangan yang kuat Nandar ya, harus kau jangan jatuh. Ya, jadi kalau kalian itu kesukaan kalian kan bawa kitab-kitab Rita Wahyu. Apa sih Rita Wahyu itu? Sementara kami nggak mau nanti bawa ini, doi pasti dibilang gitu ya. Jadi itu perlu juga menjadi pertimbangan kalian di dalam diskusi kita di kemudian hari. Nah, baru yang pasti juga Nandar, jangan ada kalian dalam satu room beda pendapat. Ustadz Wafi bilang Isa itu menikahnya nanti, Nandar bilang sudah menikah. Jadi Tuhan kalian itu berbeda di situ. Tuhan yang satu membilang nanti, Tuhan yang satu mengatakan sudah menikah. Ya kami sebagai penonton dan penyaksian ya ketawa-ketawa aja. Oke ya, sampai kita. Lai, hati-hati Nandar. Nandar sudah kejang-kejang itu, saya bikin DPR. Pasti kejang-kejang dia tuh Lai. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Daud bunuh Isa, Daud bunuh Isa. Iya sudah habis sudah. Ada. Kejang-kejang Nandar. Penutup. Loh, kejang-kejang dari mana orang belum waktunya. Oke, sekarang closing dari pihak Muslim. Ustadz, Gurunda Ustadz Wafi, saya izin ya duluan ya. Ya, lanjut. Teman-teman, kita tidak membahas penyaliban. Nanti kalau mau bahas penyaliban, sesi berikutnya. Oke, teman-teman kita lihat nih ya. Yesus di dalam Yohanes 13:13 disebut sebagai rabi. Kita lihat nih dari kalangan Yahudi sendiri datanya bagaimana. jewishcentersurabaya.org. Ini ada sebuah pertanyaan bagus dari teman-teman. Apakah rabi perlu menikah? Yesus adalah rabi. Ini teman-teman ya. Apakah rabi perlu menikah? Ini dari literasi Yahudi ya. Saya tidak pernah menafsir dari tadi. Ustadz Wafi, kalau kita lihat nih, imam besar. Yesus apakah imam besar? Nanti kita tunjukkan. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur, Yesus melayani Yom Kippur. Harus apa teman-teman? Harus menikah. Saya bold dulu ya datanya. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Apakah Yesus adalah imam besar? Kita lihat teman-teman datanya. Ibrani 5 nomor kelima. Demikian pula Kristus yang tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Ternyata Yesus itu adalah imam besar. Kalau kita lihat data-datanya teman-teman ya. Yesus itu adalah imam besar. Kalau kita lihat data-data di dalam Ibrani, sebentar, saya tunjukkan data ya. Sebab setiap imam besar, oke, ntar ya, ada lagi nih. Nandar, kita tidak nah ini, di mana Yesus telah masuk sebagai pendiri sebagai kita, ya Nandar. Menurut peraturan Melkisedek menjadi, sebentar Ruda, Ibrani 6:20. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Ternyata teman-teman, ternyata Yesus itu adalah imam besar sampai selama-lamanya. Ustadz Wafi silahkan. Ternyata Yesus adalah imam besar di dalam Ibrani 6:20. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Silakan Ustadz Wafi. Penutup aja. Jeder, ternyata Yesus adalah imam besar. Lanjut Ustadz. Menurut peraturan Melkisedek bukan Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu kami loh. Ya, di sini Mas Rudi Yohanes sedikit menframing ya, bahwa yang saya sampaikan Nabi Isa menikah setelah membunuh Dajjal, sedangkan yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar sebelum, jadi sudah dulu menikah, kan seperti itu. Nah, saya sedang menerangkan Isa putra Maryam, berarti Anda setuju ya, bahwa Isa dan Yesus itu sama berarti. Itu poinnya. Berarti, karena kenapa? Ingat, dari awal saya tidak membahas Yesus loh. Coba perhatikan. Saya dari awal tidak pernah melafalkan Yesus. Yang saya lafalkan Isa putra Maryam.
Kalau begitu, Anda setuju Yesus sama Isa itu sama berarti. Satu orang. Kalau Anda mengaitkan riwayat saya begini Mas Rudi. Saya menampilkan riwayat di dalam Islam bahwa yang namanya Nabi Isa itu menikah. Menikahnya setelah membunuh Dajjal. Yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar, Yesus. Kan kata Anda Yesus sama Isa beda. Jadi makanya lafadz saya tidak pernah melafatkan Yesus dari awal. Saya melafatkan Isa putra Maryam. Yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar adalah Yesus. Di zaman dulu beliau ada. Beliau ternyata menikah. Kedua agama ini menerangkan tentang Yesus dan Isa dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama menikah. Bayangkan, riwayat keduanya sama-sama menikah. Nama anaknya ada. Nama istrinya Gus Yonatan Nandar ada. Di dalam literasi kita yang bernama Isa putra Maryam, menikahnya di Arab. Wajar namanya ada yang Muhammad anaknya. Kalau Anda mengaitkan saya dengan Gus Yonatan Nandar dijadikan satu, berarti kan Anda setuju. Yesus dan Islam itu sama. Kemudian Pak Bom ketika tadi membuka tafsir Ibnu Katsir, riwayat dari Qala Ibnu Jarir. Di sana bahwa raja, ya ini kita sedang membahas penyalipan sebenarnya ya. Tapi oke lah, saya ladenin bahwa raja dari Bani Israel alladzi bu'itha ila Isa liyaqtulahu rajulan minhum yuqalu lahu Daud. Nah, Pak Bom mengira yang namanya Daud itu cuma satu. Kita bisa menampilkan banyak orang yang bernama Daud. Daud yang akan membunuh Isa dengan Daud Raja Daud itu beda. Itu kita bisa tampilkan, itu banyak. Jadi jangan seperti itu. Jadi membaca jangan sepotong-sepotong seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Udahlah nanti baca Ustaz, baca datanya dulu baik-baik. Udah, Bom kalah. Ternyata Yesus menikah. Goyang dulu. Bingung Nandar. Ternyata Yesus menikah. Ternyata Yesus menikah. Udah. Kita menang Ustaz. Menang apa? Hari Sabtu lah kita buat judul baru. Yesus disalib apa enggak? Isa disalib. Oke. Bagaimana? Teman-teman yang di bawah setuju ya? Oke. Ya. Kita bahas Yesus disalib atau tidak, oke? Aku tidak pernah menyetujui Isa adalah Yesus ya. Kan tadi ada terucap kalian. Jikalau kalian mengatakan Isa adalah Yesus, makanya kalian paparkan kan. Bukan aku ya. Oke. Udah kalah aja udah kalah udah Bom. Kalah Bom. Udahlah, kau tadi tampol mulutmu sendiri. Udahlah, kau tidak mempertanggungjawabkan bahwa dalam Lukas 7 ayat 40 ternyata Yesus menikah itu adalah imam besar wajib menikah Pak Bom. Adalah Maria Magdalena. Ternyata Yesus menikah. Simpel aja Yesus menikah. Ya, jadi teman-teman Yesus terima menikah. kasih banyak ya. Sebentar Nandar kita. Oke. Jadi Lai Rudi makasih dan teman-teman semua Nandar terima kasih banyak ya. Kalau ada kata-kata salah, kami sebagai para apologet Pak Bom, kalau kita mau lanjut satu lawan satu boleh Pak Bom? Berani nggak? Boleh. Nanti kita baku bayar. Takut. Kalau sendiri takut ya. Udah nanti besok kau dan saja. Enggak begini. Awas ya. Bom tidak pernah takut. Saya akan lawan kau dimanapun. Yang penting cuma satu saja. Sekarang saya mendengar dari mulutmu, jangan tangkap Bom. Khusus berdiskusi. Oke, silakan pembicara. Ngapain tangkap? Nah, apabila kalau kau punya teman-teman, bukan kalian, para apologet, saya tahu kalian orang baik-baik semua. Karena kita apologet ini biarlah disiran. Cuma orang-orang yang suka lapor-lapor itu saya nggak suka. Nandar tolong bikin ultimatum bahwa ini kan kita berdiskusi iman lakun dinikum waliyadin ya. Agamamu, agama saya. Oke? Jadi itu saja. Iya. Kita WA saja, oke. Itu aja. Kalau begini kan enak. Kita Shalom. Sampai jumpa Ustaz Mafi Nandar. Sampai jumpa. Iya. Oke, makasih ya. Kita berdua dulu Ustaz. Aduh. Kenapa Ustaz Mafi ini? Gak apa-apa Ustaz. Enggak, aman. Rokok. Aman ya. Oh, pantesan. Ustaz, ternyata menurut data Yahudi, Yesus itu kawin karena dia adalah rabi. Nah, datanya mana? Tadi saya tunjukkan. Nah, sebentar ya Ustadz ya. Mohon maaf nih. Ibrani 7:24. Aman. Dan Ka'ab al-Ahbar juga meriwayatkan tadi itu beliau memang menikah. Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi dulunya, Ahlul Kitab.